Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham perbankan untuk minggu ini ya. Jadi untuk minggu tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 Februari, oh maaf, 10 sampai dengan 14 Februari 2025 ya. Jadi saya akan bahas 8 saham perbankan ya. Saya akan tampilkan dulu atau sharekan untuk chartnya atau grafiknya. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham BRIS ya. Bentar. Jadi untuk saham Bank Syariah Indonesia ya, kalau kita perhatikan dia salah satu yang masih strong ya uptrendnya ya dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi BRIS ini kalau kita perhatikan MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atasnya MA20-nya dan dia MA20-nya masih di atasnya MA200-nya. Yang rajin ngikutin channel saya, ini saya sudah sebutkan area buy and weakness sekitar 2700 sampai 2790 ya. Yang mana kalau dia turun jangan langsung buy ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Memang sebelumnya kalau kita lihat di sini dia side base-nya lumayan lama ya. Tapi begitu dia breakout naik ke atas 290 dia naik lagi. Nah, saat ini dia sedang testing area resisten ya. Sekitar 3000 sampai dengan kalau kita lihat swing high di sini ini sekitar 3040 ya atau 3050 kalau kita perhatikan dari high-nya hari Jumat ya tanggal 7 Februari 2025. Nah, kira-kira bagaimana untuk minggu ini ya, minggu yang akan datang ya. Kalau kita perhatikan ini kalau dia berhasil bertahan di atas 3000, maka target pas berikutnya masih memungkinkan ke 3300 lebih ya. Kalau kita lihat dari swing high di sini acuannya di 3350. Jadi masih bisa kurang lebih sekitar 10% lagi. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3300, maka target pas berikutnya adalah sekitar 3800 untuk BRIS. Nah, ini 3800 didapat dari mana Pak Suntar? Kalau kita mundur ke belakang, ini didapat dari swing high sebelumnya yang di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini performanya sejauh ini untuk BRIS ya lumayan cakep ya, cantik ya dibandingkan dengan BRI ya, seperti itu ya. Jadi eh, bagi yang berminat mungkin kalau sebelumnya di BRI eh, masih belum untung ya mungkin bisa alokasi sebagian dipindahkan pelan-pelan ke BRIS juga boleh ya karena uptrendnya untuk BRIS ini strong banget. Ya memang BRI sih tergantung eh, penilaian kita ya karena memang kalau BBRI turun-turun terus kan dia memang makin murah tetapi sebenarnya untuk BBRI itu eh, kalau dilihat dari PBV-nya juga nggak murah banget ya seperti itu. Kemudian kalau BRIS juga kalau dilihat PBV-nya juga nggak murah banget ya seperti itu. Nah, tapi kita tetap fokusnya ke trennya ya. Kalau saya seperti itu, pergerakan harga sahamnya. Memang kalau kita perhatikan ini masih sideways-nya lumayan lebar ya, 2700 sampai dengan 3100-an. Jadi ini memang sedang testing di dekat area resistennya. Kalau mau buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun ya, selama dia masih bertahan di atasnya 2700, sebenarnya kalau mau tambah lagi sih boleh aja. Ya. Tapi asalkan jangan average down ya. Nah, average down itu dalam arti misalnya eh, kita tetapkan maksimum pembelian BRIS 100 slot gitu ya misalnya. Nah, kalau kita sudah beli 100 slot ya udah jangan ditambah lagi posisinya. Nanti kalau turun kita tambah lagi 50 lot atau 20 lot ya itu namanya di average down. Tapi kalau misalnya Anda masuknya masih sedikit mau bertahap nyicil sih boleh aja. Nah, tetapi tetap best practice-nya itu saran saya tetap dibudayakan no average down. Kalau misalnya kena trailing stop atau stop loss ya kita jual dulu. Nanti kalau situasinya sudah membaik, trennya sudah mulai naik kita barusan buyback ya. Kalau lebih seperti itu ya cukup. Berikutnya untuk BNKA. Nah, BNKA ini kalau kita lihat MA20-nya memang masih datar. Tetapi terakhir, nah, kalau kita lihat dia testing low yang sebelumnya di sini ya. Sekitar area 1660 dia testing ya. Sudah disentuh, kemudian dia berhasil rebound. Nah, sebenarnya untuk BNKA ini kalau mau buy sekarang, boleh aja. Tapi sebenarnya masih cukup resiko. Ya, jadi baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Karena MA20-nya walaupun masih sideways, kita lihat MA20-nya itu masih jauh di bawahnya MA200-nya dan harga sekarang juga masih di bawahnya MA200-nya. Nah, ini memang kita bisa pakai acuan ya. Kalau misalnya beli sekarang, Anda bisa pasang stop loss-nya di 1650. Nah, kalau dia berhasil naik lagi ke atas swing high yang di sini yang terbentuk ini swing high-nya terbentuk hari Rabu ya. Tanggal 5 Februari 2025. Kalau dia berhasil naik ke atas 1750, kalau kita mau tambah lagi atau average up boleh, atau yang mau buy sekalian tunggu 1750 boleh ya. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 1790, maka target price berikutnya untuk BNGA adalah 1850, 1950, dan 2020-an. Ya, kalau kita perhatikan
BNGA ini asing sudah nggak seberapa banyak jualan ya kalau kita lihat sudah mulai flat ya. Jadi apalagi dia sudah mulai bottoming di bawah. Jadi kalau mau ngumpulin BNGA baiknya bertahap aja ya. Kalau naik kita tambah lagi atau average up tetap pasang stop lossnya di 1650 itu untuk BNGA. Ya, kalau lebih cukup. Berikutnya untuk PNBN. PNBN tetap sama ya. Dari dulu masih sideways sekitar area 1800 sampai 1985 ya sudah saya gambarkan. Nah, di sini kesempatan untuk buy on weakness ya. Ini sebenarnya kalau kita buy on weakness sekitar area 1800 ya paling nggak kita jual kalau trading sideways-nya masih lumayan lah ya. Bisa untuk sekitar 2 sampai 4% atau 5% lah maksimumnya. Karena dia masih sideways ya, dipotong fee-nya ya. Jadi rupiah ini kalau yang mau trading sideways ya jangka pendek ya karena ISG-nya masih belum benar-benar aman ya. Apalagi saham perbankan juga masih banyak dalam tekanan ya, terutama yang Big Four perbankan. Ya mungkin kita bisa scalping di sideways areanya untuk PNBN ya sekitar 1.800 sampai 1.985 ya. Kalau dia berhasil breakout di atas 9.985 maka target price berikutnya di 2175. Itu adalah area Fibonacci extension 161,8%. Jadi ini sudah pernah saya gambarkan Fibonacci extension ya. Lumayan akurat karena kalau kita perhatikan di sini ini 127,2% pas di area kurang lebih area resistennya yang terdekatnya saat ini ya 1985 ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih cukup ya untuk PNBN. Berikutnya untuk BBRI. BBRI memang kalau kita perhatikan eh, downtrend ya masih ada. Tapi kalau kita perhatikan sideways-nya MA20-nya ini masih cukup menarik kalau misalnya mau buy and weakness. Tapi saran saya tetap sama ya. Selama dia masih berada di bawahnya 4160 ini yang saya kasih kotak merah tebal ini, itu sebenarnya masih resiko ya. Kalau Anda mau buy lebih baik tunggu naik ke atas 4160 lebih baik ya. Mungkin ada yang bilang, "Oh Pak Suntar dikasih murah kok disuruh beli di atas." Pertama, saya nggak suruh-suruh Anda ya. Saya cuma mengasih opini ya. Saya nggak suruh jual, nggak suruh beli, nggak suruh apa. Cuman kalau misalnya Anda mau beli, kalau dia berhasil naik ke atas 4160, ya lebih baik eh, tunggu aja ke 4160 ke atas. Nah, kalau mau buy sekarang ya boleh aja Anda pasang stop loss saya sekitar 3.900 dan 3.800. Tapi buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik, kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun, jangan lupa pasang stop loss-nya. Ya, seperti itu. Memang kalau kita perhatikan di sini, ini swing low-nya belum terbentuk ya. Swing low itu terbentuk kalau misalnya low-nya di sini kita lihat kan di saat 3940, kemudian low berikutnya 3940. Dia belum terlihat higher low ya. Nah, seperti itu ya. Masih sama ya 3940. Jadi kalau dia sudah higher low, ya swing-nya sudah terbentuk swing low-nya. Jadi kita bisa tahu, oh berarti swing low-nya ini higher daripada yang sebelumnya di sini. Jadi kalau kita mulai mau buyback boleh aja tapi jangan terlalu agresif. Karena kalau kita lihat masih uh, downtrend ya walaupun kalau kita lihat emang 20-nya datar tapi kan dia masih uh, ya jauh di bawahnya EMA 200-nya EMA 20-nya ya, jadi jangan terlalu agresif itu saran saya banyak bertahap aja. Oh, lebih cukup. Berikutnya Bank Mandiri ya. Bank Mandiri tiba-tiba jatuh ya. Saya juga kaget. Saya pasang stop loss. Ada yang sisa terakhir yang saya belum cut ya. Memang eh, nggak kena karena dia waktu itu drag langsung turun ya. Jadi untuk Bank Mandiri ini kalau kita perhatikan masih downtrend. Kalau mau buy lebih baik tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 5.500. Apalagi kalau kita lihat di sini swing low-nya belum terbentuk karena dia belum membentuk low yang higher daripada sebelumnya. Ini kalau kita lihat hari Jumat ya walaupun dia sudah close di atasnya hari Kamis tapi dia kan low-nya masih lower daripada di hari Kamis. Jadi lebih baik tunggu. Saran saya kalau mau buyback Bank Mandiri mungkin tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 5.500 karena masih di bawahnya 5.500 itu dia masih resiko ya. Ini area dari resistance sebelumnya ya 2023. Jadi untuk Bank Mandiri misalnya kalau dia turun lagi di bawahnya 4.950 atau di bawahnya 4.900 maka ada baiknya mulai kurangi posisi atau jual dulu ya. Nanti kalau dia berhasil naik lagi kita barusan buyback untuk Bank Mandiri ya. Seperti itu ya. Ini masih lumayan parah Bank Mandiri ya. Jadi uh, waspada aja apalagi volumenya lumayan tinggi ya seperti itu ya. Baiknya bertahap aja jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk Bank BNI ya. Di BNI ini kalau kita lihat dia masih belum membentuk swing low ya. Low yang terakhir masih lower low daripada low hari Kamis ya. Jadi ini pasang stop loss-nya di 4.110 atau 4.100 ya sudah punya ya. Kalau mau buy, saran saya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 4.400 untuk BBNI. Kalau masih di bawahnya 4.400 untuk BBNI itu dia masih resiko ya. Kadang kita beli saham itu agak ke atas sedikit. Kenapa? Untuk konfirmasi ya. Apalagi kalau mau downtrendnya masih cukup kuat, ya kita tunggu aja.
ya. Saya itu memang eh, aliran tren ya. Jadi kalau Anda mau buy barang murah, saya cuma mengingatkan ya seperti kata Peter Lynch. Kadang kalau kita dikasih murah, ya kita harus melihat dulu kenapa kok tiba-tiba kita dikasih murah. Apakah investor itu mabuk atau gimana barang bagus kok dijual ya? Logikanya kan seperti itu ya. Nah, kenapa? Atau ada investasi lain yang lebih menarik? Atau memang ada sesuatu yang salah dengan perusahaannya, ya? Atau memang pasar saham sedang tidak baik-baik saja ya? Atau ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Nah, maka Peter Lynch bilang kita harusnya belinya tunggu wait for everything to get better ya. Better itu dalam arti lebih baik, ya harganya lebih baik, ya sudah mulai naik, sudah mulai kondusif ya kita mulai buy. Ini masih belum aman, tunggu aja naik ke atas 4.400 ya, seperti itu ya. Bukan berarti saya itu nggak tahu ini barang bagus, nggak, saya tetap follow the trendnya. Ini kalau kita lihat masih downtrend. Tahu dari mana? Harganya masih di bawahnya MA20-nya, walaupun MA20-nya sudah mulai mendatar ya. Ini lebih tinggi daripada sebelumnya di sini ya. Kalau kita lihat gambarannya kan ketinggian di sini kan lebih tinggi daripada yang di sini kan. Ini kan sebelumnya dia turun kan. Sudah mulai naik, tetapi dia harga yang saat ini masih di bawahnya MA20-nya. Jangan terlalu agresif ya. Ya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4.600 kita tambah lagi atau average up, naik ke atas 4.750 tambah lagi dan seterusnya ya. Seperti itu ya. Nah, saya cuma mengingatkan aja ya. Ini minggu lalu ada member saya yang share ke saya. Pak Sunar, saya nyangkut parah di saham perbankan ya. Benar itu ya. Nah, saya itu pakai margin. Dia bilang waktu turun-turun dia buy, terus buy dan buy lagi. Saya nggak sebutkan sahamnya ya. Sahamnya bukan saham BBNI, bukan saham yang lainnya. Eh, nah, sahamnya lumayan besar juga sih banknya, tapi ya nggak sebesar BBRI ya. Seperti itu atau Big Four nggak ya. Nah, seperti itu. Nah, dia itu pakai rekening margin dia tambah lagi ya. Mengharapkan rebound dia bisa untung banyak dan dia average terus. Nah, masalahnya cara penggunaan marginnya itu salah ya seperti itu. Nah, kalau kita bahas mengenai tren, selama dia downtrendnya masih kuat, maka dia harganya masih bisa turun lagi. Nah, itu yang paling penting yang perlu diingat ya. Terus yang kedua, pemakaian margin itu kita harus follow apa yang prinsipnya yang pernah diajarkan oleh Jesse Livermore ya, salah satu trader yang terkenal. Dia bilang budayakan no every stone dan kita harus selalu follow the trend atau dia pakai istilahnya itu pyramid up. Jadi kalau kita pakai rekening margin itu kalau trennya uptrendnya masih bagus, tadi jalur uptrend kita tambah lagi posisinya ya. Memang kalau jalurnya uptrend kita tambah lagi average up, nilai average kita naik, menaikkan eh, resiko kita ya karena average-nya naik. Tetapi kan trennya masih uptrend. Contohnya seperti ini. Nah, misalnya BBNI sebelumnya yang di sini ya. Sebentar. Dia turun 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 ya downtrend. Nah, ini kan EMA20-nya sudah mulai melandai. Coba saya gambarkan di sini ya. Nah, ini kan turun terus ya. Yang biru ini EMA20-nya ya, turun turun turun. Nah, suatu saat dia melandai. Nah, ketika dia harganya sudah naik ke atas EMA20-nya dan EMA20-nya melandai. Nah, ini kita boleh mulai buy ya, buy-nya bertahap aja. Ya, misalnya di sini ada high-nya, terus kita lihat, oh ini swing high-nya di sini. Terus kita tarik garis kalau dia berhasil breakout lagi yang di sini ya. Ini kan breakout ya, yang hijau, yang tebal ini ya. Ya, ketika dia breakout, kita boleh tambah lagi atau average up. Kalau misalnya modal kita kurang, nah, kita bisa aja pakai rekening margin, mau nambah posisinya. Ya, memang average kita naik, tapi kalau average kita naik, tapi kan ini udah mulai uptrend naik ke atas. Ya, jadi ini dia naik lagi. eh, Naik lagi kita lihat, oh high-nya di sini. Ya, ini kita kayak garis di sini. Ya, memang di sini sempat naik ya, kemudian dia turun lagi ya. Ya, seperti itu. Kadang-kadang memang analisa teknikal itu nggak bisa mengatur market ya. Tapi kalau kita lihat kurang lebih sama ya. Jadi begitu dia naik, memang turun lagi. Selama dia masih belum kena stop loss ya, ya kita masih bisa hold. Tapi kalau misalnya kena stop lossnya, ketika dia balik lagi ke atas, kita cek apakah MA20-nya masih mengarah ke atas. Ya, ini masih mengarah ke atas ya. Kemudian kedua, harganya sudah di atas MA20-nya, kita buy. Ketiga, kalau dia breakout higher high lagi dari swing high sebelumnya, kita mau tambah lagi atau average up boleh selama MA20-nya mengarah ke atas. Jadi kita bisa tambah lagi di sini ketika dia breakout ya. Nah, seperti itu. Nah, kita kalau kurang posisinya, kita bisa pakai rekening margin, tambah lagi. Ini seperti itu ya. Tapi nangganya harus diperhitungkan ya. Jangan sampai average-nya ketika kita nambah, average-nya dia nambah jauh. Sehingga nanti kalau turun, ya keuntungannya sudah didapat, kita habis ya.
Gitu ya. Jadi kegunaan margin kalau uptrendnya naik ya posisinya kita mau nambah boleh itu pakai rekening margin boleh tapi tetap perhatikan resikonya ya seperti itu ya kalau saya mau rekening margin tapi kalau posisinya turun-turun seperti ini kita jangan menambah pakai posisi margin average down jangan ya seperti itu ya. Penggunaannya salah ya jadi banyak orang yang nggak paham konsepnya ya karena mungkin dia eh, dia bilang Pak Sunar katanya saham itu murah kalau turun lagi beli lagi borong lagi turun lagi beli lagi borong lagi. Ya memang benar sih, tapi masalahnya sampai kapan ya? Anda mau borong lagi sampai kapan? Ya, kalau Anda konglomerat kaya raya, ya sekalian nego ke pemilik mayoritasnya beli sahamnya, nggak perlu eh, di pasar saham ya, langsung nego ke pemilik mayoritasnya. Kamu mau alihkan kepemilikanmu nggak? Gitu, saya mau beli. Nah itu nego cara gitu. Jadi belinya bukan di pasar saham nyicil terus dikoleksi terus ya. Akhirnya nanti porsinya bertambah, ya Anda bisa memiliki perusahaan tersebut enggak. Cara memiliki perusahaan yang ada di bursa saham ya, yang sudah go public itu nego ke pemilik mayoritasnya. Dia mau jual di harga berapa? Ya, karena kalau kita koleksi terus di bursa, nanti tiba-tiba dia pemegang saham mayoritas dia bisa mengadakan uh, aksi korporasi right issue, memberikan saham lagi. Ya nanti Anda nambah lagi modalnya, nambah lagi nggak habis-habisnya. Ya seperti itu ya. Walaupun Anda kaya raya, cara beli perusahaan bukan seperti itu. Langsung nego ke pemilik mayoritasnya. Ya. Ya, kalau kita investasi tetap perhatikan trennya. Kalau trennya masih turun, eh, kita lihat laporan keuangannya apakah baik-baik saja. Kadang-kadang memang seperti BBNI laporan keuangannya juga lumayan baik. Cuma sentimennya masih belum banyak sentimen positif. Lebih banyak sentimen yang negatif ya seperti itu ya. Apalagi asing jualan lagi nih. Sebelumnya sempat buyback, ya sempat mulai naik. Ternyata turun lagi asing jualan dia turun lagi harganya. Jadi tetap fokusnya ke trennya ini. Kalau dia naik lagi ke atas 4.400 belum mulai buy naik ke atas 4.600 atau 4.750 tambah lagi free sub ya. Saya sudah cut loss untuk BBNI, adapun sisanya sisa sedikit ya. Memang saya sedikit sisanya sedikit untuk MAK ya. Jadi nanti kalau dia naik lagi kita saya akan tambah lagi ya seperti itu ya. Oke, cukup. Berikutnya untuk BBCA. Nah, BBCA ini memang katanya sih ada sentimen negatif ya. Ya, Anda baca sendiri beritanya. Ya. Memang saya sudah jual, masih ada, simpan juga. Nah, BBCA tiba-tiba rebound naik kencang. Ini area buy mungkin sudah saya gambarkan 9175 sampai 9325 sudah kena ya. Jadi jangan lupa untuk buy yang mau buy. Memang kalau buy sekarang itu masih resiko. Kenapa? Karena MA20-nya mengarah ke bawah dan MA20 ini masih jauh di bawahnya MA200-nya. Dan harga sahamnya masih di bawahnya MA220-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi masih resiko. Memang dikasih murah sih Pak Sunarko nggak mau kasih murah untuk BPJA. Tetapi masalahnya kalau dia masih bertahan di bawahnya 9.800 untuk BCA itu dia masih resiko. Memang dia sudah testing area sekitar area supportnya sini ya 9.000. Nah kalau masih eh, di bawahnya 9.800 ini dia masih resiko testing lagi 9175. Tapi kalau turun lagi dia bisa sampai 8.600 turunnya ya seperti itu. Nah apakah sudah selesai downtrendnya? Ya kita lihat dari MA20-nya masih belum, masih mengarah ke bawah, ya kan? Harga sahamnya masih di bawah MA20-nya. Ya, kalau kita lihat di sini sebelumnya dia hijau tebal kan di sini ya. Kemudian besoknya juga sideways, kemudian turun lagi lower low. Ya, gitu. Nah, kalau kita perhatikan memang ini menarik Pak Sunar. Udah buy lah, hajar aja. Tapi jangan keliru, low-nya hari Jumat ini tanggal 7 Februari itu dia masih lower low daripada hari Kamis ya. Ya kita tunggulah ya hari Senin lah. Kalau menjelang penutupan dia bertahan di atasnya 9175 ya kita masih bisa buy kalau mau buy on weakness ya seperti itu ya. Pasang stop loss-nya di 9.000 9.000 atau di 8.800-an, 8825 di sini low-nya ya. Kurang lebih seperti itu untuk BBCA cukup cukup. Berikutnya untuk PNLI ya. Boleh dikatakan ini rising star lah ya. Dia mulai naik. Ini sideways dia testing area resistance sekitar 1350. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1355 untuk PNLI yang mau buy silakan buy ya. Yang sudah punya kalau mau average up boleh. Target price berikutnya dia akan menguji 1455. Setelah 1455 ini targetnya lumayan tinggi sih. 1750. Memang sebelumnya dia ekor panjang ke atas ya. Jadi kalau dia breakout, Anda mau buy high sell higher boleh aja. Tetapi disesuaikan dengan resiko profil masing-masing ya. Seperti itu. Mungkin ada yang bilang Pak Sunar, ini saatnya jual. Karena kalau kita lihat ini ekor panjang ke atas loh. Ini ekor panjang ke atas. Memang benar ya, ekor panjang ke atas memang resiko. Tetapi kalau kita perhatikan uptrendnya masih bagus ya. MA20 yang mengarah ke atas,
harga sahamnya masih di atas MA20-nya, ya kalau dia breakout dia masih bisa naik lagi. Nah, nanti perkara apa lagi, apakah nanti naik terus turun lagi, ekor panjang lagi, ya kita nggak akan pernah tahu ya seperti itu ya. Yang penting adalah kita pasang stop loss atau trailing stop disesuaikan dengan resiko profil masing-masing ya. Kalau misalnya Anda nggak berani ya karena fluktuasinya tinggi, Anda pilih saham yang lainnya aja ya. Karena pilihannya juga lumayan banyak ya. Ini sudah lumayan banyak yang saya bahas. Ada 8 saham untuk minggu ini ya. Tanggal 10 Februari sampai dengan 14 Februari 2025 ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup sekian. Kemudian izinkan saya di akhir video mendoakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat.